Itu bahan dasarnya biasanya eee, menggunakan asam lemak yang rantai karbonnya itu C12 sampai C18 ya, C12 sampai C18. Kenapa? Kan intinya yang penting Pak asam lemak. Iya benar, yang penting asam lemak, tetapi kita harus tahu juga risikonya. Nah, berdasarkan, eee, WHO, berdasarkan kesehatan juga ya, dari dokter-dokter, dari jurnal-jurnal, mengatakan bahwa kalau kita menggunakan bahan dasarnya itu berupa dari C1 sampai C11, itu akan membuat iritasi pada kulit. Ya, akan membuat iritasi pada kulit. Ya, karena dia rantai C-nya itu di bawah dari 12 ya. Alasannya apa sampai sekarang jujur saya belum me me apa ya, mendalaminya ya, belum mendalaminya sampai sekarang. Jadi, saya nggak tahu tuh jawabannya apa ya, kenapa bisa mengiritasi. Yang jelas yang saya tahu adalah kenapa bisa mengiritasi bukan berdasarkan C-nya, tetapi berdasarkan komponen di dalamnya. Ya, berdasarkan komponen di dalamnya itu bisa. Kalau di dalamnya itu terlalu asam, itu mengiritasi kulit, terlalu basah juga sama. Jadi makanya harus dinetralkan. Nah, kemudian, kalau C-nya itu dari 21 ke atas, ya, itu kenapa tidak boleh digunakan? Karena dia kurang larut, ya, kurang larut sebagai campuran. Maksudnya adalah gini, ngomong-ngomong sabun yang sering diedarkan di pasaran itu umumnya menggunakan C-nya itu di atas dari 21. Alasannya adalah ciri-cirinya di sini adalah kurang larut. Nah, kurang larutnya itu adalah gini, ketika kita gunakan sabunnya entah itu untuk mandi atau untuk cuci piring misalnya, ya, sabun. Itu nanti muncul di permukaan itu model kayak, busa yang lengket di atas permukaan air. Nah, itu ciri-ciri kurang larut. Bayangkan itu dengan air saja dia tidak menyatu, ya, dengan air dia tidak menyatu. Berarti otomatis di tubuh kita juga masih ada tuh sabun, masih lengket. Karena sabun bisa hilang karena terflush atau tercuci oleh air. Sabun bisa hilang. Nah, kalau sabun ini dia tidak nyatu dengan air, bagaimana caranya dia hilang di tubuh kita sehingga tubuh kita itu masih ada sabunnya. Nah, lama-kelamaan kalau kita gunakan sabun model itu, lama-lama kulit kita ketika kita gores seperti ini, nanti ada putih-putihnya. Lama-lama nanti kulit kita jadi kering. Ya, lama-lama nanti kulit kita pecah-pecah, kusam, dan ya kayak ular gitu, ganti kulit ganti kulit ganti kulit. Ya udah, lama-lama kulit kita menipis. Nah, gitu ya. Jadi jangan bangga kalau kita itu ganti kulit. Misalnya ada kayak model kulit kita terkelupas. Jangan bangga, "Wah, aku sudah terkelupas, berarti lebih lebih halus lagi." Jangan bangga, memang lebih halus, tetapi kulit kita menipis. Kan itu lapisan kulit teratas terkupas, yang bawah muncul. Sama seperti bumi, tanah. Tanah kita keruk lapisan atas, yang bawah kan muncul. Keruk lagi ya lama-lama ya habis. Nah, sama seperti itu. Jadi hati-hati ketika kita menggunakan sabun jenis ini, ciri-cirinya itu ya. Hati-hati sehingga kita perlu perlu tahu yang namanya asalnya dari mana, kualitasnya seperti apa, dan bagaimana cara penanganan mereka. Kita harus paham betul. Apalagi untuk tubuh ya. Untuk tubuh dan untuk makan, bahaya. Kalau untuk cuci pakaian bahaya juga sih sebenarnya. Kenapa? Karena kalau pakaian, contoh sekarang, kalau misalnya batuk, pakai baju lengan gini, ya kan kena baju, kita cuci pakaian, kena juga. Atau kita pakai yang namanya sapu tangan, bersihin, kena sapu tangan kita dicuci pakai yang sabun pakai C20 ini, bahaya juga. Nanti terisap ke dalam tubuh, bisa nanti karsinogen. Karena dia C21 ke atas itu sifatnya karsinogen, dia tidak larut. Ingat tidak larut berarti tidak larut dengan air. Tubuh kita ada air, berarti dia tidak larut terflush, berarti dia bisa mengendap, nempel ke dalam organ-organ tubuh. Lama-lama akan jadi karsinogen. Karsinogen itu kanker ya. Oke, nah ini adalah jenis-jenis sodium
ya, jenis-jenis sabun, jenis-jenis sabun yang dihasilkan. Misalnya sabunnya itu adalah jenis asam lemak sodium laurat misalnya, ya, sodium laurat. Nah, ini ciri-cirinya adalah buinya cepat berbuih sabunnya, kemudian buihnya itu banyak, busanya itu banyak. Nah, tetapi dia daya daya pencuciannya rendah. Ingat, prinsipnya sabun, semakin banyak buihnya, semakin banyak busanya, semakin rendah daya pencucinya, ya, semakin rendah. Karena apa? Karena ketika dia sudah menjadi buih, berarti dia sudah terjadi reaksi. Kalau dia sudah terjadi reaksi, bagaimana caranya dia menangkap kotoran yang ada di dalam tubuh atau di pakaian atau di mana-mana. Nah, dia tidak bisa menangkap noda intinya, karena dia sudah bereaksi duluan. Nah, itu sodium laurat. Kemudian sodium palmitat. Nah, ini biasanya digunakan sebagai deterjen. Deterjennya ini digunakan untuk suhu yang tinggi. Ya, kalau suhu yang rendah nggak cocok dia sodium palmitat. Kemudian sodium stearat. Ini deterjen juga yang cocok untuk suhu yang tinggi, sodium stearat. Nah, kemudian sodium oleat. Ini buihnya lumayan banyak ya, intinya sedang lah ya. Kemudian hasilnya itu dia lembut di tangan dan larut di dalam air. Nah, jadi kalau kita bisa katakan bahwa sodium oleat ini sudah dalam tergolong sabun yang lumayan baik kita gunakan, ya, sudah lumayan cocok lah untuk kita gunakan. Kemudian kalau sodium miristat, ini ada buihnya, kemudian dia memiliki daya pencuci itu baik, bagus ya, untuk sodium miristat. Nah, biasanya yang kita gunakan itu, yang bagus-bagus itu biasanya mereka yang memiliki memiliki asam lemak oleat dengan miristat, ya. Biasanya gitu. Oke, itu tentang sodium apa jenis-jenis asam lemak yang di dalam asam lemak yang ikatan dengan sodium yang ada di dalam produk sabun. Nah, kemudian bagaimana caranya mendapatkan sabun? Pertama adalah menggunakan saponifikasi lemak netral. Nah, ini caranya adalah melakukan pendidikan secara terus-menerus dengan alkali, ya. Jadi kita reaksikan dengan alkali, kemudian kita panaskan sampai dia mengering. Lama-lama nanti dia jadi kental, lama-lama kalau sudah kental kan agak susah. Ya udah nggak usah lagi kita panaskan, kita diamkan aja, nanti dia mengeras. Nah, itu ya. Oke, kemudian perlakuan awalnya ini juga mempengaruhi, ya, mempengaruhi mutu dari sabun yang dihasilkan, ya. Maksudnya adalah bahan bakunya itu kandungan asam lemaknya yang mana. Nah, itu perlu kita perhatikan juga. Yang mana yang bagus, seperti tadi kan udah tahu tuh oleat, kemudian ada miristat, palmitat, udah tahu kan. Nah, kita bahan baku kita itu kandungannya mana. Kemudian perlakuannya seperti apa? Perlakuannya itu ketika kita mencampurkan dengan alkali, apakah diaduk atau tidak? Kalau tidak diaduk, ya berarti pada titik tertentu dia menjadi sabun, pada titik yang lain dia tidak menjadi sabun. Intinya dia tidak bereaksi, karena dia tidak homogen. Nah, kemudian bisa juga karena salah perlakuan di awal, sabun yang tadinya kita reaksikan dengan KOH, yang sabun itu notabene adalah jenis sabun lunak, menjadi keras. Nah, itu gara-gara perlakuan yang tidak cocok, ya, tidak pas. Nah, itu. Jadi itu perlu diperhatikan untuk proses saponifikasi lemak netral. Mana nih lagi? Nah, kemudian penetralan asam lemak. Itu tadi penetralan asam lemak. Nah, ini asam lemak ini diperoleh dari triasil gliserida asli melalui hidrolisis dan penyulingan yang dinetralkan dengan menghasilkan sabun. Kemudian jadi gini, kalau kita memiliki asam lemak, masing-masing asam lemak, kita bisa langsung reaksikan dengan reaksi saponifikasi. Saponifikasi yang awal tadi. Nih, saponifikasi lemak netral ini tadi. Kalau kita bahan bakunya adalah asam lemak. Nah, kalau yang kedua ini, kalau bahan bakunya itu adalah asam lemak yang terikat pada trigliserida, triasilgliserida.
Ya, jadi dia bukan free fatty acid, tetapi masih dalam TG, trigliserida. Nah, sehingga ini harus dihidrolisis dulu, baru dilakukan penyulingan, baru kita reaksikan dengan saponifikasi, baru menghasilkan sabun. Ya, nah ini biasanya yang digunakan ini ya tahap yang kayak gini, yang dijual di pasaran. Karena apa? Karena susah sekali untuk mendapatkan asam lemak bebas. Nah, ada yang dijual untuk cara yang pertama tadi, tetapi harga sabunnya itu lumayan mahal. Nah, karena apa? Karena teknologinya, pertama. Yang kedua, karena apa? Karena dia lebih fokus. Kalau dia ingin menghasilkan busa yang tidak terlalu banyak, tetapi daya penyabunan yang tinggi, maka dia harus cari asam lemak yang benar-benar asam lemak yang pas. Contohnya tadi, seperti kita gunakan OLED sama Miristat. Nah, tapi bedanya kalau trigliserida nggak bisa. Apapun yang ada dalam trigliserida, itu disaponifikasi jadi sabun. Ya hasilnya kan blending. Nah, itu yang ada di pasaran. Makanya harganya murah-murah meriah. Nah, gitu ya, murah meriah karena teknologinya langsung sekali jalan jadi gitu. Nah, cuma yang pertama tadi itu dia melalui beberapa proses agak lama. Makanya dia harganya agak mahal, tetapi kualitasnya sudah di atas ya, itu. Berikutnya, nah ini bahan mentah untuk proses saponifikasi. Ya, bahan mentahnya apa-apa saja. Pertama, bisa dari lemak hewan, ya. Kemudian bisa dari minyak. Minyak laurik itu minyak kelapa atau kernel kelapa sawit. Kernelnya. Bisa nggak minyak kelapa sawitnya? Bisa. Intinya adalah dia bukan minyak laurik, ya. Minyak bukan laurik. Laurik itu laurat, bukan, tidak ada lauratnya. Kalau ada laurat itu ada di minyak kelapa sama kernel kelapa sawit, bagian dalamnya. Bagian dalam kelapa sawit, kernelnya. Nah, kalau yang di luarannya, kelapa sawitnya biasa, di luarannya itu di daging-daging buah semacam, itu minyak yang bukan laurik. Kemudian minyak biji kapuk, ya, biji kapas, itu juga bisa kita gunakan untuk membuat sabun. Nah, dulu waktu saya kuliah pernah lakukan penelitian untuk menghasilkan sabun dari biji kapuk. Hasilnya lumayan bagus, ya, lumayan bagus. Dan kami kemarin menggunakan dua varian, itu ada yang menggunakan KOH sama NaOH. NaOH-nya ini dia sabunnya itu keras tapi tidak keras seperti minyak pada umumnya, ya. Maksudnya tidak sekeras ketika kita menggunakan minyak jelantah. Kan kadang ada pakai minyak jelantah gitu kan, atau minyak sawit biasa. Ya, minyak sawit. Tidak sekeras itu. Jadi dia agak-agak lemah-lemah dikit, tapi keras, keras gitu. Nah, kemudian kalau kita menggunakan KOH, dia lembut, lunak dan lembut. Jadi dia bukan sabun cair, tapi sabunnya sabun kerak, sabun bentuk batangan gitu. Tapi dia lunak. Ketika kita berikan tekanan sedikit, sudah ada bentuk jari kita tuh di situ, ya. Nah, itu bagus sekali hasilnya untuk biji kelapa sawit pakai KOH kemarin. Nah, kemudian bisa juga kita menggunakan pakai minyak ikan. Ya, minyak ikan sarden, bukan ikan bilis, pakai ikan salmon boleh nggak? Boleh, tapi mahalnya minta ampun. Ya, jarang-jarang pakai minyak ikan salmon dibuat jadi sabun. Rugi rasanya. Ya, jadi biasanya sih umumnya pakai yang minyak hewan, minyak biji sawit yang bukan laurik sama laurik, ya. Ada juga tuh sabun, katanya sabun dari pepaya juga ada untuk jerawat, katanya untuk jerawatan. Ya benar bisa, tetapi lihat di situ. Saya berani jamin kalau teman-teman menggunakan itu, saya tidaknya apa ya, tapi ini pengalaman, ya pengalaman. Saya berani pengalamannya itu pengalaman bukan saya, tapi sepupu saya bilang. Dia pakai itu mukanya tuh jadi kering banget. Jadi kayak model dia minyaknya memang hilang, tetapi mukanya jadi kering. Kalau muka itu kering, lama-lama muka itu akan kusam dan sakit. Kalau mau bergerak itu sakit, kita nggak bebas. Nah, kulit yang bagus itu kalau ada sedikit minyak-minyaknya, ya intinya kalau istilah sekarang tuh glowing. Glowing itu dia ada minyaknya sedikit, ada air-airnya sedikit. Jadi kayak model ada kelembapan. Nah, itu ya. Oke, berikutnya
Flow diagram pembuatan sabun. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, dari triacylglycerol itu kita pecah, ya. Kita pecah berdasarkan asam-asam lemaknya. Kalau sudah dapat asam lemak-lemaknya, baru kita pakai cara yang pertama, saponifikasi lemak asli. Berarti asam lemak bebasnya, ya. Kemudian jadi sabun. Nah, kemudian dari triacylglycerolnya langsung kita lakukan proses esterifikasi, saponifikasi, dapat sabun. Bisa. Nih. Ya, sorry, itu pengesteran di sini. Triacylglycerol kita panaskan, kemudian kita hidrolisis, baru kita saponifikasi, dapat sabun dari triacylnya. Kemudian bisa juga kita buat triglycerol, kita pengesteran, baru dapat metil ester, baru kita esterifikasi metil ester, baru dapat sabun. Juga bisa. Jadi ada 3 cara untuk mendapatkan sabun. Ya. Cara yang mana yang paling bagus? Cara yang pertama. Cara yang ketiga, cara yang kedua. Nah, itu urutannya ya, dari yang bagus sampai ke yang tidak bagus. Oke. Berikutnya, setelah kita dapatkan sabun, kita mau kita gunakan nih sabunnya. Nah, kan nggak mungkin serba langsung kita gunakan gitu kan. Pasti harus ada baku mutunya. Ini layak nggak kita gunakan? Nah, pertama, apa tuh yang kita harus kita analisa? Pertama adalah analisa jumlah asam lemaknya. Oke, kita analisa jumlah asam lemaknya. Nah, ini cara-caranya ini itu macam-macam. Cara-caranya pada umumnya seperti inilah. Kalau mau cara lebih kompleks itu teman-teman bisa lihat di SNI ya. Di SNI saya lupa kodenya berapa, tapi ada SNI untuk baku mutu sabun. Nah, sampel itu dihidrolisa dengan asam, dan asam lemak itu diekstrak ya dengan ether. Kemudian divaporasi dan residunya itu baru ditimbang. Sehingga kita bisa dapatkan, oh jumlah asam lemaknya sekian di dalam sabun tersebut. Oh, sorry. Kemudian analisa warna. Nah, warna sabun ini biasanya mendekati warna asam lemaknya ya. Jadi ini dipisahkan dari sampel. Nah, warna asam lemak ini dibandingkan dengan warna standar. Warna asam lemak yang terang dibandingkan dengan warna standar pada Lovibond tintometer. Nah, sebenarnya gini sih. Untuk analisa warna itu sebenarnya kalau ditanya-tanya sih ya sama pihak-pihak yang perusahaan semacam, masalah warna sih sebenarnya tuh nggak masalah. Itu masalah warna itu sebenarnya masalah kelayakan aja sih. Seperti gini, mau nggak sih pakai sabun warnanya warna minyak jelantah? Ketika kita tanya, kok warnanya gini? Iya, ini dari minyak jelantah. Oh, kok mirip ya minyak jelantah? Nah, nggak mau kan kita? Nah, gitu. Atau misalnya, kok warnanya kayak gini ya? Oh iya, ini dari lemak hewan. Ih, ngerinya kok gimana, ada serat-serat gimana gitu kan? Ih, kok gini? Nah, kan nggak enak gitu. Jadi, dibuat analisa warna. Jadi warnanya itu warna gimana, warna standar gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu sih sebenarnya ya. Oke, berikutnya yang penting nomor 2 adalah yang pertama tadi yang penting tadi adalah jumlah asam lemaknya. Kemudian yang kedua yang penting adalah analisa alkali bebasnya. Ya. Nah, ini sampelnya itu dilarutkan ke dalam alkohol, kemudian dititrasi dengan indikator PP dengan asam standar, kemudian setelah itu titik akhir titrasi ditandai dengan pembentukan Na2O. Nah, nanti baru dihitung dalam rumus. Nanti dapat alkali bebasnya berapa. Oke, kemudian analisa garam. Nah, kenapa analisa garam ini penting untuk dianalisa? Karena garam. Oke, garam. Kalau ini sabunnya digunakan untuk mandi, kalau garam itu ada di dalam tubuh kita, nanti tubuh kita ini nanti jadi licin. Contohnya kalau kita mandi di air laut, ya di pantai, lama-lama kan licin tuh. Nah, masalahnya juga kalau garam itu ada di tubuh kita, itu lama-lama bisa mengiritasi kulit. Ya, nanti kulit kita itu kalau kena matahari atau panas sedikit aja udah semua kemerah-merahan. Nah, itu kanker kulit namanya. Itu bahaya ya, bahaya. Atau bisa juga kita karena garamnya terlalu banyak itu ini tubuh kita itu kayak model panuan, tapi bukan panuan loh. Ada kan maaf ya kan ada ya ketika kita temuin orang itu
kulitnya itu putih, nanti ada coklatnya dikit. Nah, ya itu karena garam. Memang kata dokter itu dari genetika, tetapi ada juga penelitian mengatakan bahwa itu hasilnya dari garam. Nah, hasilnya karena dari penggunaan sabun yang ada kadar garam itu tinggi. Nah, jadi hati-hati ya. Atau kita keringatan, nggak mandi-mandi. Nah, gitu juga hati-hati karena garam ya. Intinya kita analisa garam itu penting. Kemudian analisa gliserol. Nah, analisa gliserol ini sabun hidrolisa dengan asam mineral dan penentuan gliserol dilakukan pada fase cair dengan oksidasi baik dengan kalium dikromat atau dengan kalium periodat. Kenapa diperlukan analisa gliserol? Karena gliserol ini salah satu komponen turunan dari alkohol, ya, komponen turunan alkohol. Nah, gliserol ini sebenarnya kalau di dalam sabun itu ada alkoholnya, itu sebenarnya bagus ya, tapi kalau konsentrasinya kecil sedikit. Bagusnya apa? Bagusnya adalah kalau dia komponennya gliserol itu membuat kulit kita ini agak sedikit lembab. Tetapi kalau terlalu banyak, kulit kita ini akan kelebihan berminyak. Nah, kemudian gliserol juga kandungannya itu kalau terlalu banyak di dalam di dalam sabun. Nah, gliserol ini akan membuat sabun itu akan bau ya. Terlebih kalau sabunnya itu sabun cair, baunya tuh bau tengik gitu loh, gak enak banget baunya lah ya, itu karena gliserol. Itu juga berbahaya. Oke. Nah, berikutnya kegunaan sabun ya, kegunaan sabun. Nah, kegunaan sabun ini ya seperti kita tahu lah ya, intinya untuk bersih-bersih lah sabun ini, untuk mandi, untuk cuci pakaian ya, untuk kalau industri tekstil itu untuk mencuci kain tekstil sebelum dipasarkan ya, atau mencuci kain wol supaya dia bersih gitu. Intinya dia membersihkan. Nah, sabun juga dia sebagai berperan sebagai pengemulsi. Pengemulsi dalam proses polimerisasi yang digunakan di industri karet. Fungsinya itu dia karena sabun ini dia akan menangkap noda-noda atau impurities-impurities yang diharapkan itu tidak ada di dalam plastik. Dan nanti dia ditangkap oleh si sabun. Jadi sabun ini intinya dia pembersih lah ya. Oke. Oke, ini berikutnya ya macam-macam nih, ada berperan sebagai emulsi pada dalam proses produksi SBR, styrene butadiene rubber, kemudian industri kosmetik juga sabun ya sebagai pembersih dan kondisioner ya, kemudian sebagai sabun itu juga pembersih wajah, kan ada pencuci make up gitu kan, ada sekarang itu ada pakai tisu aja itu sudah kita oleskan ke muka, yang dandanan kita, kosmetik kita itu langsung hilang sekali. Ada harga yang paling murah sampai harga paling mahal. Nah, yang paling mahal itu bener-bener deh. Pernah kejadian, saya pakai loh, saya pakai. Jadi intinya bukan cewek aja yang pakai itu ya. Saya pun pernah pakai tisunya itu. Jalan dari luar, sama istri saya kan jalan, panas terik, kemudian kan berdebu segala macam, udah sampai di rumah saya pakai, push, sapu ke muka. Ya ampun, panasnya minta ampun. Kulit kita ini kayak terbakar. Istri saya juga pakai itu, kok panas banget nih. Itu yang mahal, mahal banget ya. Itu belinya di mall, beli di situ, mahal banget. Nah, tapi yang itu saya kemana mau bandingkan sih sama yang punya istri saya kan. Istri saya itu enak dingin, tapi harganya dia agak murah. Kemudian dia kecil, ukurannya dia kecil. Kalau dipotong bisa jadi 4. Kalau yang di sana yang mahal itu dia besar, tebel, wah, harum lagi. Kalau kita sih harum juga sih, cuma ya nggak terlalu tebal itu. Ya, cuma itu ketika kita pakai kita dingin, punya istri saya itu dingin. Itu sih saya bedakan kemarin. Jadi bisa digunakan untuk kosmetik, langsung hilang tanpa jerawat nanti hasilnya. Nah, kemudian ada sabun natrium ini dan sabun litium ini digunakan untuk mengentalkan minyak mineral, juga bisa ya. Sabun juga komponen dalam insektisida dan fungisida ya, di dalam pertanian. Kalau kita lagi nyemprot-nyemprot itu, sabun juga ada di dalamnya.
Kemudian juga sabun itu pengemulsi ya, seperti industri sabun, industri tekstil, cat mobil dan kawan-kawan. Yang kalau mobil itu dari kita pengecatan mobil, warna, kemudian bagaimana warna itu sampai menjadi lebih metalik, itu kita cuci dengan sabun. Sama contohnya kalau kita sabun, itu contohnya adalah merek di luar itu ada kan yang pembersih itu, ya ada kit ya, ada kit. Kalau saya kan nggak pakai kit tuh, karena kit itu menurut saya sih, ya gitulah ya pokoknya kit itu. Tapi di luar kan pakai kit. Kalau saya pakai car wash ya, itu nggak merusak cat. Ya catnya tuh nggak bertahan, jadi nggak cepat kubas, nggak cepat buram gitu. Walaupun kejemur matahari aman. Nah, itu sabun di dalamnya, ada sabun juga ya. Nah, itu tadi manfaat-manfaatnya. Nah, berikutnya ini adalah produksi sabun. Bagaimana caranya? Jadi ini ada lemak, kemudian lemak itu dipanaskan ya, dilelehkan sampai suhu 135 derajat Celcius, kemudian di ini lemak, asam lemaknya ya dipanaskan dulu. Nah, setelah dapatkan hitungan dosisnya, kemudian dengan perbandingan antara lemak sama NaOH ya. NaOH ini juga masing-masing dipanaskan, NaOH juga dipanaskan, baru dengan perbandingan tertentu baru dicampur. Nah, biasanya yang dilakukan oleh teman-teman peneliti segala macam, mereka tidak mereka tidak memisahkan ini, mereka langsung campur aja. Lemak dicampur sama NaOH, jadi diaduk, wah jadi sabun. Ya, hasilnya ya kayak gitu tuh, sabunnya agak-agak gimana gitu ya. Nah, jadi sebenarnya harus dipisahkan masing-masing. Jadi setelah NaOH panas, sama lemak panas, baru dicampur jadi satu. Kemudian dicampur jadi satu, nah suhunya itu kita atur sekitar 100 derajat Celcius suhunya, dengan tekanan sekitar 3,5 bar. Kemudian ini kita naikkan panasnya sampai 288 derajat Celcius. Kemudian ini ada proses vakum spray ya, ada proses vakum spray. Kemudian nanti habis vakum spray ini nanti akan menjadi dua produk. Ada produk glycerin sebagai vapornya, kemudian ini difraksionasi dari hasil kondensasinya, kemudian menghasilkan air dan gliserin atau gliserol ya. Nah, untuk produk bawahnya itu liquidnya berupa sabun, kemudian itu sabun didinginkan, lama-lama didinginkan akan menjadi sabun padat. Oke, ini. Nah, ini tekniknya, caranya seperti ini. Oke, ya. Nah, ini unit proses pembuatan sabunnya. Jadi masing-masing punya mixer ya, punya mixer masing-masing, tangki mixer dipanaskan segala macam, habis itu baru kita keluarkan berdasarkan dosis masing-masing, dicampur ke dalam tangki mixer ya, CSTR. Nah, bukan CSTR karena terjadi reaksi kan di sini, reaksi saponifikasi. Setelah di CSTR kemudian kita alirkan ke tangki settling tank. Fungsinya apa? Kita di sini proses pencucian. Kenapa? Karena untuk menetralkan atau mencuci si kelebihan CaOH ini. Ya, kelebihan CaOH-nya kita cuci, sehingga akan yang kita hasilkan nanti adalah hanya produk sabunnya saja. Nah, loh, sabunnya saja. Memang tadi kan kalau di proses tadi sebelumnya tadi kan ada yang namanya gliserin. Ya, ada gliserin. Nah, gliserinnya kemana nih Pak kalau yang di sini? Nah, ketika kita cuci dengan air, gliserin itu akan larut dengan air. Akan larut dengan air, gliserinnya. Jadi fungsinya pencucian di sini adalah untuk mengurangi kadar gliserin yang ada di dalam produk, kemudian juga untuk proses penetralan. Ya, maksudnya penetralannya di sini untuk menghilangkan si CaOH-nya atau NaOH-nya atau HCl-nya. Pokoknya kita cuci. Nah, setelah itu baru kita vakum dryer. Nah, di vakum dryer ini nanti tetap terbentuk yang namanya gas gliserin. Nanti baru dikondensasi, difraksionasi, nanti dapat air sama gliserin. Kemudian hasil bawahnya berupa sabun, kemudian didinginkan. Nanti dapat sini sabun powder atau partikel-partikelnya. Oke. Itu ya, itu unit pembuatan sabunnya. Nah,
Di sini ada cara pembuatan sabun opak dari minyak jarak. Caranya ini dari penelitian dan minyak jarak. Sabun opak ini adalah sabun yang umum biasa kita temui di pasaran, ya. Bentuk wujudnya padat, keras, kemudian warnanya itu gelap. Maksudnya itu warna gelap itu dia tidak transparan. Putih-putih sampai ke dalam, pokoknya nggak tembus pandang. Nah, merah-merah ya seperti merek-merek yang di luar lah ya, yang sering dijual di toko-toko tuh. Itu yang umum. Itu adalah sabun opak namanya. Nah, caranya adalah minyak jarak itu diaduk, kemudian ditambahkan dengan NaOH 30%. Nah, lagi-lagi di sini mau diperhatikan bahwa NaOH-nya ini ketika kita tambahkan ke minyak jarak itu perlu dipanaskan dulu. Perlu dipanaskan dulu sekitar 70 sampai 80 derajat Celcius. Ya, dipanaskan dulu. Karena kalau tidak, biasanya kalau teman-teman itu kemana ada sempat nyoba dia langsung campur cet, akhirnya nggak jadi ya, ada nanti jadinya aneh, pokoknya aneh-aneh lah intinya kalau nggak dipanaskan dulu. Nah, jadi itu dipanaskan dulu baru nanti dicampur sehingga suhunya langsung 70 sampai 80 derajat Celcius. Nah, ketika itu habis dicampur kemudian terjadi reaksi saponifikasi, baru kita tambahkan yang namanya betain ya. Betain ini itu ya komponen tambahan lah, zat aditif, kemudian kita tambahkan pati segala macam kan, protein apa semacam supaya apa? Supaya membuat sabun itu halus, lembut di tubuh gitu, ya gitulah ya. Kemudian dicampurkan air, tetap dicampur, diaduk-aduk, kemudian nanti jadi produknya. Setelah dari produk baru ditambahkan pewangi. Mau wangi apa aja, mau bunga melati kah, bunga kamboja kah, bunga bakung kah, ya, bunga apa gitu kan. Nah, ya bunga cendana kah, bunga gaharu kah, ya, bunga ya bukan ya, pohon ya, pohon. Nah, itu campur itu jadi ibaratnya pewarni lagi. Pewangi. Nah, ditambah juga pewarna. Pewarni itu pewarna dan pewangi ya. Jadi ditambahkan pewarna juga, tambahkan pewangi juga. Warnanya mau warna hitam, biru, merah. Itu bebas, campur rebus. Habis itu baru dicetak. Dicetak baru didinginkan, nanti dapat sabun opak menurut model masing-masing. Ya. Ya itu ada yang segi empat, ada yang bulat, ada yang apa, pokoknya gitulah ya. Itu pembuatan sabun opak. Nah, pertanyaan, Pak, ketika penambahan untuk di penyampuran kayak model pati, betain, sama pewarna sama pewangi, apakah perlu dipanaskan? Enggak. Yang perlu dipanaskan terlebih dahulu hanyalah NaOH saja. Yang lainnya tidak perlu. Ya, nggak masalah. Boleh nggak Pak saya panaskan dulu? Saya rasa jangan. Karena apa? Kalau di pati ini, kalau pati ketika kita panaskan terlebih dahulu, nanti patinya itu akan hancur, putus rantainya, sehingga manfaat dari pati itu nggak ada lagi. Ya, betain juga gitu juga, sama. Karena ini kan betain sama pati ini kan intinya adalah komponen untuk kesehatan. Nah, gitulah intinya ya, komponen kesehatan. Jadi jangan kita panaskan lebih dahulu karena bisa pecah. Oke, kemudian proses pembuatan sabun transparan. Tadi opak, sekarang transparan. Caranya seperti apa? Asam stearat kita cairkan dulu dengan suhu 60-70 derajat Celcius. Kemudian kita campurkan dengan minyak kelapa dan minyak jarak atau minyak jarak ya. Entah minyak jarak, entah minyak kelapa, bebas. Tadi campur baru kita panaskan sampai 60-70 derajat Celcius, sudah oke. Natrium hidroksida NaOH lagi, kita panaskan lagi tuh sampai 70-80 juga. 70-80 ketika sudah oke baru kita gabung jadi satu, baru terjadi proses penyabunan, saponifikasi. Nah, kemudian pada waktu terjadi proses saponifikasi, setelah beberapa menit, baru kita tambahkan etanol, gliserin, gula, asam sitrat, betain, sama air. Nah, asam sitrat supaya apa? Asam sitrat itu untuk menghaluskan kulit. Itu vitamin C yang ada situ. Salah satu kandungan vitamin C. Ya, sebenarnya vitamin C itu asam aspartat seingat saya untuk vitamin C itu aspartat seingat saya. Nah, tapi kalau untuk asam sitrat ini
dia kandungan vitamin C-nya ada tapi rendah. Oke. Nah, kemudian dicampur, kemudian baru didinginkan, baru ditambahkan pewangi. Perlu nggak pewarna? Perlu. Perwarnanya mau warna apa? Merah, hijau gitu. Nah, nanti intinya hasilnya nanti adalah cetakannya kita cetak, kita dinginkan, nanti sabunnya sabun transparan. Itu. Oke, jadi caranya seperti ini. Nah, berikutnya yang ini contoh-contoh sabun-sabunnya ya, hasil-hasilnya. Ini sabun transparan, ini sabun opak kayak gini nih. Padat kan? Nah, ini sabun transparan yang kayak gini. Ya, wah ini ada sabun madu segala sini nih. Ada sabun madu, ada sabunnya gitulah ya. Oke. Nah, ini dia. Yang terakhir, fungsi dari bahan pendukung. Kita tadi ada yang namanya tambah gula, tambah gliserin gitu kan, ada tambah alkohol. Nah, ada sini ada borak segala macam. Tapi borak itu kita ganti dengan yang namanya borak itu yang di sini nih. Kita ganti pakai asam sitrat juga bisa. Ya, asam sitrat sebagai penetral juga fungsinya sama. Oke. Nah, gula. Kenapa kita tambahkan gula? Nah, gula yang ditambahkan ini biasanya pakai gula tebu biasanya, tapi juga boleh pakai gula-gula yang lain ya. Gula-gula yang lain boleh. Nah, penambahan gula ini berfungsi sebagai pembersih sabun sehingga membuat sabun itu terlihat lebih terang, lebih tembus pandang, transparan. Nah, kemudian gula ini juga sebagai antibakteria, sebagai pelembut juga dan memperbanyak busa. Nah, improving leadernya. Nah, masalahnya kalau terlalu banyak busa akan menurunkan keefektifan untuk pembersihan. Jadi gulanya jangan terlalu banyak ya, jangan sampai 1 karung tuh dimasukin. Ya, jadi gulanya sedikit aja. Nah, gula ini tidak akan larut apabila larutan alkali dan lemak gula tidak akan larut apabila larutan alkali dan lemak telah dicampurkan. Nah, sehingga perlu diperhatikan kalau kita penambahan gula ini ya, jangan sampai larutan alkali sama lemak ini dicampur. Karena dia tidak larut nih nanti, bahaya. Kalau tidak larut berarti nanti dia ada serat-seratnya. Nah, itu masalahnya ya. Oke, nah kemudian yang kedua, gliserin. Gliserin ini berfungsi sebagai apa? Sebagai pelarut dia giserinnya. Nah, pelarutnya itu pelarut apa? Pelarut untuk gula gliserinnya. Oke, kemudian ada alkohol. Alkohol ini fungsinya apa? Untuk menjernihkan. Biasanya digunakan adalah etanol, menjernihkan. Loh, Pak, tadi katanya kalau di dalam sabun itu terlalu banyak alkoholnya, kayak model gliserol turun itu berbahaya. Ya, kalau gliserol, kalau etanol juga boleh ditambahkan tapi jangan terlalu banyak karena etanol itu juga mengeringkan kulit ya, mengeringkan kulit. Nah, sehingga di sini fungsinya alkohol itu hanya untuk membuat warna sabun tadi menjadi lebih transparan. Gliserin digunakan sebagai pelarut sehingga tidak boleh juga terlalu banyak gliserinnya, pelarutnya seperti gula, nggak boleh juga terlalu banyak. Nah, kemudian ini boraks sekarang diganti dengan asam sitrat. Nah, fungsinya itu untuk netralisasi ya. Kemudian untuk water softener juga ya. Intinya untuk netralisasi lah untuk asam sitrat tadi fungsinya. Dan juga ada tambahannya lagi. Kalau menggunakan asam sitrat itu kulit kita akan lebih menjadi bersih, kemudian akan mencerahkan kulit ya. Nah, itu tuh yang bisa saya sharing pada kesempatan hari kali ini tentang sabun. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kok berubah? Mana ini? Silakan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak mau nanya. Iya, silakan. Pak, saya izin live ya Pak ya. Ada seminar KKN. Oh, sekarang kah? Iya Pak. Sudah dimulai. Ya, boleh. Oke, boleh, sip. Silakan. Terima kasih Pak. Yuk. Oke, silakan. Jihan ya tadi ya nanya. Pak mau nanya ya? Pak. Silakan Jihan. Iya. Semuanya pot. Jadi itu kan ada yang sabun badan Pak sama sabun buat badan, tapi
itu dalam bentuk skincare gitu, Pak. Ah, Itu bedanya di mana, Pak ya? bedanya di mana? Oke. Mantap, bagus. Oke, bedanya pertama itu dari bahan bakunya. Pertama, bedanya. Nah, kalau kita sudah tahu itu untuk skincare, berarti bahan bakunya itu, nah ini. Skincare berarti untuk kulit, untuk perawatan kulit. Kalau yang namanya unsur kimia itu racun. Saya langsung to the point aja. Unsur kimia itu racun. Jadi kita menggunakan adalah bahan yang nabati atau hewani, ya, bukan dari sintesis. Nah, itu ya, bukan dari sintesis. Jadi dari alami. Jadi lemak hewan atau minyak atau tumbuh-tumbuhan itu kita ambil dulu yang namanya asam lemaknya, ya. Jadi pure asam lemak. Setelah dapat asam lemaknya baru kita pilih asam lemak mana yang bagus nih untuk perawatan tubuh skincare. Nah, apakah yang palmitat, miristat, oleat? Nah, umumnya sih menggunakan oleat atau miristat umumnya. Biasanya tuh pakai miristat. Yang bagus, sehingga saya yang bagus, sebentar. Ya, sehingga saya yang bagus itu miristat. Oleat itu yang ya bagus juga sih, tapi yang bagus itu miristat. Tapi miristat tuh sedikit aja tuh komponennya. Sedikit aja ya komponennya. Makanya dia agak dikit mahal. Nah, jadi dari situ tuh kalau sudah dapat asam lemak yang khusus kita gunakan, misalnya kita pakai yang oleat. Nah, yang oleat itu yang kita gunakan untuk membuat sabun. Kita panaskan, kita tambahkan zat saponifikasinya, entah basa entah asam, masukkan semacam, kemudian kita netralisasi, baru kita tambahkan vitamin-vitamin. Namanya kan skincare. Vitamin apa? Mau masukkan vitamin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J misalnya kan. Masukin aja semuanya tuh. Nah, kemudian masukin apa? Pokoknya yang bermanfaat bagi kulit dimasukin semua. Alkoholnya itu ada kadarnya, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu akan mengiritasi kulit juga. Kemudian pada saat penetralan menggunakan asam sitrat. Nah, ketika penggunaan asam sitrat ini juga perlu juga tuh kita atur kadarnya. Jangan sampai terlalu banyak asam sitratnya. Sehingga nanti kalau terlalu banyak, nanti dia malah ada yang ikut ke dalam produknya. Nah, jadi dari awal sampai proses-proses dalamnya itu benar-benar dijaga. Ya, jadi dan jangan sampai misalnya gini, kita menggunakan asam sitrat. Asam sitratnya ini misalnya dari mana? Oh, dari sintesis kimia misalnya. Oh, jangan pakai. Asam sitratnya kita ekstrak dari buah jeruk, apel, ya, dari cabai. Cabai adalah asam sitratnya. Nah, itu. Jadi dari benar-benar tanaman. Nah, bukan dari sintesis. Itu. Kalau sintesis ya kimia juga kan. Karena apa? Pada saat ingat ketika kita mendapatkan asam sitrat dari tanah. Sorry keluar. Paket kuota internet dari Kemendikbud habis katanya. Dari Kemendikbud habis, maka tinggal 6 hari lagi ya. Ya. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau kita mengekstrak, saya ulangi, kalau kita mengekstrak jangan pakai yang ether, pakai air aja kita pakai. Nah, karena kan lebih alami ya, sehingga itu tadi
bahaya karena kalau pakai skincare, untuk skincare perawatan kulit, kalau pakai yang kimia-kimia sebentar aja deh. Contohnya gini aja deh. Contohnya gini. Kita to the point aja ya. Bagi yang merasa perempuan pakai lipstick, bener kan? Pakai. Pertanyaan saya, warna bibirnya berubah nggak? Sekarang tanpa pakai lipstick. Berubah pasti. Yang dulunya berubah, apalagi pakai lipstick kan berubah jadi merah gitu kan. maksudnya setelah pakai lipstiknya itu, maksudnya dulu sebelum kenal lipstick warna bibir seperti apa, setelah kenal sama lipstick warna bibir jadi apa? Pasti jadi agak hitam, berubah warnanya. Itu apa? Saya bilang itu kimia. Dah gitu aja. Saya bilang itu kimia. Nah, contoh gitu aja. Jadi kalau kita pakai sabun skincare nanti efeknya kayak gitu tuh. Ya, jadi hati-hati juga kan ada skincare itu, ada juga yang sabun skincare itu untuk mencerahkan kulit. Jadi kalau kita pakai itu jadi putih kulit kita, bersih gitu kan. Cepet lagi waktu dalam waktu berapa hari aja udah langsung putih bersih. Wah, itu hati-hati, tanda tanya. Itu pasti ada kimianya, turunan kimianya. Ada hidroquinon di dalamnya, ada skala dan macam-macam segala macam. Itu bahaya. Ya. Ada apa sih namanya tuh yang bahaya juga itu? Ya, untuk yang kosmetik itu itu intinya berbahaya lah. Ya. Itu mengikis kulit kita. Nah, jadi gitu ya Jihan ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Aldi. Saya mau tanyanya bagian ini tadi sih, Pak. Kan di pembuatan sabun opak kan dia ada penambahan pati. Nah, sedangkan di transparan itu nggak ada. Itu kira-kira kenapa ya, Pak ya? Sabun opak penambahan pati, kalau sabun transparan tadi nggak ada. Ada penambahan pati. Nah, tadi nggak ada. Ya. Nah, satu lagi, Pak. Kan untuk mendapatkan lemak di sabun itu, hasil sabun yang sudah dihasilkan direaksikan dengan HCl. Apakah yang bisa mendapatkan lemak itu bahan kimianya itu hanya dari HCl aja atau ada yang lain, Pak? Terima kasih, Maksudnya Pak. Gimana pertanyaan kedua? Tadi kan ada untuk mendapatkan lemak, itu kan hasil sabunnya direaksikan dengan HCl. Nah, itu bahannya, bahan kimianya itu, Pak, hanya bisa HCl aja kah yang direaksikan dengan hasil dari sabunnya tadi atau ada bahan lain? Oh, oke. Sip. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, jadi pertanyaan pertama, kenapa pakai pati di sabun opak, di transparan tidak ada patinya? Nah, jawabannya adalah kalau pati yang ada di sabun opak ya, pati ya ini ya di sabun opak ini kan ada patinya nih. Nah, ini fungsinya itu untuk ini mirip fungsinya itu dengan si gula, mirip ya, mirip. Jadi fungsinya itu pati itu dia mengeraskan, kemudian memberikan kayak model protein-protein yang ada di sabun lah gitu ya. Nah, jadi intinya ada diberi kesehatan sedikit lah gitu kan. Nah, kemudian kalau kita perhatikan pati itu kan dia warnanya itu dia tidak transparan. Nah, dia warnanya warna gelap gitu kan, putih gelap gitu. Pati gampangnya adalah tepung. Nah, tepung ya. Jadi kalau tepung itu kalau kita campur air kan ya warnanya gitu kan, tidak transparan. Nah, sehingga produknya tadi adalah bentuk opak karena kita menggunakan pati. Kalau bentuk transparan, pati ini kita ganti dengan si gula. Ya, pati ini kita ganti dengan gula. Nah, fungsinya sama, hampir sama fungsinya, cuma untuk protein-protein segala macam itu tidak ditambahkan di sini, ya. Mode protein segala macam itu tidak ditambahkan. Nah, di sini fungsinya kalau pati tadi dia menggelapkan, kalau gula di sini fungsinya itu mencerahkan, mentransparankan warna, ditambah lagi dengan etanol segala macam.
Nah, jadi supaya sabun itu transparan. Jadi itu sih kenapa opak pakai pati sedangkan transparan tidak. Itu jawabannya ya. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan kedua, untuk menghasilkan asam lemak lagi dari sabun, apakah harus menggunakan HCl saja? Nah, intinya gini. Sebentar. Nah, sebentar ya. Oke, intinya gini. Ketika sabun itu kan berarti hasil saponifikasi. Ya, hasil saponifikasi berarti di dalamnya tadi itu ada natrium di dalamnya atau kalium ya, ada K di sana. Untuk mendapatkan asam lemak tadi, kan gugusnya tadi, ini kita balik ke awal ya. Nah, ini gugusnya ini kan kalau sabun dia gugus ONA kan, OH asam karboksilat kan COOH. Nah, OH-nya itu diganti dengan ONA. Nah, bagaimana cara mendapatkan memasukkan hidrogen ke dalam O-nya ini? Nah, berarti kita pakai yang namanya asam. Asamnya apakah boleh HCl? Boleh, yang lain juga boleh. Mau asam sulfat kah, mau asam apa, boleh, nggak masalah. Nanti produknya nanti jadi Na2SO4 kalau pakai asam sulfat. Intinya kita tambahkan HCl. Nah, Pak, bisa nggak kalau saya ini menambahkan yang namanya air saja, karena air itu kan dia ada sifatnya nukleofilik sama sifatnya nukleofilik. Dia pemberi ion juga, pemberi ion juga. Bisa, cuma permasalahannya untuk ketika direaksikan dengan air, maka sabunnya ini bukan sabun sih. Maka air itu akan bereaksi dengan sabun dan malah akan menambah busa, menghasilkan busa. Ya, bukan asam lemak lagi, tapi busanya lebih banyak daripada asam lemaknya. Nah, sehingga lebih sering itu kita pakai asam. Asamnya apa saja, boleh. Mau HCl kah, mau HBr kah, mau H2SO4 kah, mau HI kah, sembarang, intinya pakai asam. Supaya si gugus Na-nya ini itu tergantikan sama gugus hidrogen. Nah, jadi gitu ya Aldi ya. Oke Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau tanyakan, silakan. Oh, ada kompro. Oke. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian dulu perkuliahan kita hari ini. Sudah lewat waktunya. Oke, jadi nanti saya posting nanti ya. Nanti saya kabarin nanti PJ-nya. Nanti saya posting saya kabarin kalau sudah saya posting materi yang mau di-sharekan. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Siang Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Saya close dulu ya. Baik.